Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini kita mengadakan pelatihan leadership camp relawan SYD Indonesia. Jadi para relawan saya harap semangat yang luar biasa. Nah, untuk itu mari kita ikuti acaranya. Alhamdulillah sahabatku yang dirahmati Allah, ini seluruh relawan SYD Indonesia mengadakan acara leadership camp relawan SYD Indonesia. Nah, ini teman-teman mulai berdatangan dari berbagai daerah, sahabatku. Ini alhamdulillah pelatihan ini bertujuan untuk memantapkan mental kita agar tambah peduli dengan yatim dan duafa yang ada di sekitar kita. Ini leadership camp relawan SYD Indonesia. Ini didatangi dari relawan-relawan SYD dari berbagai daerah. Salah masang gak ada lawangi ku. Yang bisa bantu saya untuk beli kabel, monggo beli di Ketintang. Ini malah ngomongan nih, perlu di training karena tata cara. Cari ke mau. Kawani Pak, gini Pak. Kawani nama yo. Mario masih pula. Mangan 6.000 sudah terminal. Nah, ini Mas Adi sama Pak Gadot luar biasa ini. Ini dari Surabaya, dari Jombang, dari Malang, dari Batu, dari Sidoarjo. Nah, banyak sekali ini sahabatku. Tapi kurang Pak, Pak. Di mana Pak? Ada Pak. Tahu kok jane. Enggak, kudune ki ana pancange. Sing pojok-pojok kelas ya. Nah, luar biasa. Luar biasa. Ini dari Jombang, sahabatku. Acara besok batu-batu ini sama Ini sampah-sampah. dari Jombang, berapa orang dari Jombang? Dari Jombang 4 orang, luar biasa. Ini semua pelatihan untuk laki-laki semua, sahabatku. Nah, ini dari santri pelopor kebaikan asuhan dari Ustadz Fajar sebagai sekretaris SYD Indonesia. Dari Sida juga hadir.
Umsida Sidoarjo, sahabatku. Nah, ini dari Umsida Sidoarjo, sahabatku. Sampai isu. Dengan adanya leadership camp relawan SJD Indonesia ini diharapkan semakin semangat untuk menyantuni yatim dan du'afah yang ada di sekitar kita. Ada satu tenda lagi nih. Di samping kanan, paling kanan teman-teman bisa. Nah, ini sahabatku yang dirahmati Allah. Jadi pelatihan ini memang untuk kaum pria, tapi yang masak menyiapkan makanan untuk para relawan ini ibu-ibu luar biasa ini. Ibu-ibu relawan SJD Batu dan Malang. Sidoarjo 1 ini. Jadi pelatihan ini sahabatku untuk kaum pria relawan SJD Indonesia, tapi yang menyediakan makan ini ibu-ibu yang masak. Nah, luar biasa. Terima kasih untuk ibu-ibu relawan SJD Batu, Malang, dan Sidoarjo. Surabaya. Oh ya, luar biasa. Semoga jerih payah jenengan dibalas oleh Allah SWT dengan rezeki yang luar biasa. Nah, ini sahabatku yang dirahmati Allah, ini sambil menunggu teman-teman yang belum wudu untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ini kita sholat berjamaah dulu sebelum dilanjutkan acara yang lain. مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah, ini teman-teman dari luar kota semua mulai berdatangan untuk mengikuti leadership camp relawan SJD Indonesia. Dari Blitar baru datang, dari Tulungagung juga datang. Alhamdulillah. Semoga dengan adanya acara leadership camp relawan SJD Indonesia ini kita semakin kompak, semakin kuat, dan semakin bergairah untuk
merawat yatim dan du'afa di seluruh Indonesia. Ini setelah selesai sholat maghrib berjamaah dan isya, sahabatku, ini kita ngumpul. Monggo kumpul sini, nanti nasinya dibawa ke sini. Pada tempat yang sudah disediakan. Yang baru datang. Sahabatku yang dirahmati Allah, ini teman-teman lagi mempersiapkan makan malam bersama. Nah ini, karena ada juga yang baru datang dari Jombang, Tulungagung, Blitar. Ini semoga kebersamaan ini terus berlanjut hingga akhir hayat, sahabatku. Ayo Pak Gatot sekali. Juru. Anu Mas, karena nasinya nggak cukup, yang ada di depan dulu makan dulu, dah apa? Nanti yang gelombang kedua. Karena nasinya masih proses masak. Monggo didoai dulu, Ustaz Bazar. Monggo dengan doai. Yang nggak kebagian ikut gelombang kedua. Mau minum ini? Enggak apa-apa, enggak apa. Nanti untuk anu aja. Mario. Banget gua enggak apa-apa. Mario. Enggak apa-apa. Monggo dari Blitar derek, insyaallah masih cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala nikmatin kulli hal. Alhamdulillahilladzi ala nikmatin kulli hal. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fi jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dimakan. Kapan gak sama muring-muring lho yo. Oh, masak dhewe. Indomie ya. Ini ayam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, sekarang kita lagi makan malam bersama-sama dengan teman-teman relawan seluruh Jawa Timur. Nah, ini semoga kebersamaan kita terus terjaga dan semoga kita semakin semangat menyantuni yatim dan du'afa yang ada di sekitar kita. Nah, ini Cak Ali lagi ngitung yang belum makan berapa orang.
Alhamdulillah teman-teman sudah datang semua. Luar biasa ini. Blitar ya. Tulungagung. Ini lagi makan jagung bersama Ustadz Fajar. Ya, Surabaya, dari Sidoarjo. Oh, banyak sekali nih. Nah. Nah, ini sahabatku, karena ibu-ibu ini peserta leadership camp SJD Indonesia bisa kenyang perutnya. Satu dari nikmat itu insya Allah kita tidak berada di sini. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan di Yaumul Hisab kelak perjuangan kita merawat yatim mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, ini acara santai, ngobrol santai. Kita akan dengar pengalaman ya. Jadi kita akan sharing pengalaman dengan Bu Widya. Bu Widya ini pengasuh Pondok Lansia Tresno Rahayu Tulungagung, relawan SJD, dan akan bercerita gimana suka dukanya merawat lansia. Insya Allah ke depan kita akan punya pusat perawatan lansia terlantar di Malang yang diasuh oleh Bu Mufi. Nah, ke depan karena kita akan berkecimpung di situ, minimal kita tahu bagaimana suka dan duka menjadi relawan merawat lansia terlantar. Monggo Bu, kemriki Bu. Nanti silakan tanya-tanya karena ini forum santai, ndak terlalu formal karena acaranya juga dikemas diskusi ringan. Akan menampung sekitar 100 lansia. Panjang lahannya itu 100 meter, lebarnya 15 meter. Nah, itu nanti kita bikin seperti rumah deret 3 meter 3 meter. Nanti ada 20 kamar yang sebelah kanan, 20 kamar sebelah kiri, 3 kamar mandi, yang kanan juga 3 kamar mandi. Nah, itu kita jual per kamar itu 25 juta ke donatur. Alhamdulillah sudah ada yang komitmen untuk membantu, yakni PT Galena, disampaikan terbuka oleh istri beliau, istri Big Boss-nya. Kita dapat bantuan 20 kamar, 20 lokal senilai 1,5 miliar. Jadi, tapi belum bisa start karena masih ada beberapa kendala lah yang terkait. Kita diisukan radikal, diisukan anti NKRI dan lain-lain, tapi insya Allah itu perlahan kita tepis dan mudah-mudahan dalam Januari insya Allah kita bisa mulai bangunan. Nah, untuk lansia terlantar itu memang kita pusatkan di Malang karena yang merawat Bu Mufi ini tenaga kesehatan. Jadi nanti untuk panti-panti yatim mungkin di berbagai daerah, tapi untuk merawat lansia itu kita tawarkan dulu kepada relawan kota masing-masing. Kalau sanggup ya monggo, kalau tidak sanggup kita pusatkan di Malang. Di Malang ini seandainya jadi, insya Allah jadi panti jompo terbesar di Indonesia. Seandainya benar-benar selesai. Nah, kalau kita
lihat di ngapunten di dinsos itu kan rata-rata mereka yang masih bisa berjalan, yang masih sehat, yang dirawat. Tapi kalau di Gria Lansia kita nanti itu kita niatkan yang ngebrok, yang apa kita rawat sampai meninggal dan kita siapkan pemakamannya. Nanti kita beli pemakaman sendiri. Nah, jadi orang-orang yang benar-benar terlantar itu kita rawat secara gratis, didanai oleh donatur dari umat untuk umat. Nah, sebelum kita punya proyek itu, kita belajar dulu ke Bu Widya. Monggo Bu, dimulai. Santai mawon. Saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua relawan sejatim ya Pak. Relawan sejatim bisa berkumpul di Batu ini dalam acara leadership camping ya. Leadership camping dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam keadaan bahagia. Bahagia mboten? Dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Tak lupa kita ucapkan salam kehadirat baginda Rasul dengan mengucap sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal dengan saya, ada juga yang belum, mungkin ada juga yang pertama kali ketemu dengan saya. Perkenalkan, saya Widya, relawan SYD dari Tulungagung. Kebetulan saya ada panti untuk lansia terlantar, yaitu Tresno Rahayu Tulungagung. Di sini saya mau berbagi cerita sedikit ya. Awal mula saya mendirikan panti, awalnya saya juga ini ikut komunitas sosial, di mana komunitas sosial itu juga kebanyakan yang kita temui lansia terlantar. Dan saya ikut komunitas sosial sekitar 1 tahun. Waktu itu saya diajak ke sebuah panti, di mana panti tersebut juga panti lansia terlantar. Waktu itu kita membawa nasi kotak. Terus saya kasihkan ke waktu itu mbahnya ya, mau saya suapin. Tiba-tiba mbahnya itu memeluk saya dengan kuat, dengan erat, sampai saya menangis tiada henti. Sepanjang jalan saya pulang pun saya menangis. Bagaimana? Karena beliau itu terbiasa hidup di jalan dengan tidak mandi, buang air sembarangan. Ketika kita bawa ke panti, kebiasaan itu akan dibawa. Disitulah kita harus punya kesabaran lebih, di mana harus melatih bangun tidur, merapikan tempat tidur, kemudian disuruh mandi, harus diajarkan buang air ke kamar mandi, itu harus diajarkan kami. Paling tidak 1-2 bulan baru mbahnya terbiasa. Kadang suruh mandi enggak mau, karena apa? Enggak terbiasa mandi. Buang air, malam-malam saya tidur, kok bau menyengat ini apa? Ternyata buang air di dekatnya tidurnya, di bawah ranjangnya tidur. Akhirnya malam saya juga harus bersihkan, dipel. Besoknya harus dituntun, Mbah, kalau buang air itu ke sana, harus ke sana, jalannya ke sana. Alhamdulillah, kemudian juga sudah tahu kamar mandi di sana. Awalnya juga gitu, kenceng ya di dekatnya situ, karena apa? Mbahnya ini terbiasa di jalan. Biasa pipis ya sembarangan, biasa buang air sembarangan. Kadang ganti baju aja, kalau nggak kita awasi, baju kotor ya dimasukkan ke lacinya lagi, besok mau dipakai lagi. Jadi memang harus sabar. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu,
sedikit demi sedikit saya bisa memahami. Memang merawat lansia ini seperti merawat anak. Kalau anak semakin hari semakin pinter, tapi kalau mbahnya ini semakin hari semakin seperti anak kecil. Nah, disitulah uniknya. Jangan kita anggap itu dukanya, tapi uniknya. Yakinlah bahwa merawat lansia ini menyenangkan. Menurut saya sangat begitu, sangat menyenangkan. Memang harus bersabar. Dan memang merawat lansia ini harus penuh perhatian, karena lansia ini ketika kita perhatikan dengan perhatian lebih, kita dekati, itu akan nurut. Awalnya saya dengan, maaf ya, ada salah satu yang saya asuh, yang saya rawat itu ODGJ. Kebetulan ODGJ ini tetangga, itu nggak ada yang rawat, nggak ada yang mandiin, nggak ada yang apa. Alhamdulillah 3 hari sekali, seminggu sekali itu saya mandikan. Bahkan kalau saya itu sibuk nggak sempat mandikan, dia datang ke rumah minta, Bu Wit, saya nggak dusi, katanya gitu, kita mandikan. Itu nurut. Padahal kata saudaranya, kalau dimandikan tuh kalau nggak digujer, digeret, itu nggak mau. Tapi dengan saya mandi, nanti habis mandi tak kasih makan, gitu, mau. Nanti habis mandi tak kasih jajan, kasih apa, mau. Akhirnya dengan sendirinya mau. Mandi, dikeramasin tuh nurut, dipotong kuku, potong rambut nurut. Itu akhirnya setiap ya seminggu sekali paling lambat saya mandikan. Awalnya juga saya takut ngadepi ODGJ, tapi sekarang sudah enggak. Sudah berani. Karena apa? Saya mendirikan panti, saya cuma ingin mbah-mbahnya itu di masa tuanya juga merasakan layaknya hidup sebagai orang tua. Mungkin ada ya yang memandang ODGJ itu sebelah mata, wong ODGJ wae. Tapi sebenarnya ODGJ itu kalau kita dekati, kita ajak ngomong, dia juga merasakan apa yang kita berikan ke beliau. Kita tulus, dia tahu. Jadi ODGJ pun juga menurut saya juga berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Kita tidak boleh memandang sebelah mata. Disitulah saya mulai berani mendekati, mulai berani ngobrol deket, nggak takut lagi, nggak canggung lah gitu Mbak Ufi. Mbak Ufi juga gitu sekarang. Dan nantinya begitu ya Mbak Ufi ya. Ya, Mbak Ufi ini juga wanita hebat, tangguh, luar biasa. Sama Mbak Mufi, awal mula saya mendirikan panti juga gitu, banyak omongan miring, omongan negatif, tapi saya tidak pedulikan itu. Yang penting niat saya, yang tahu saya dengan Allah. Hanya itu. Orang mau menilai saya apapun silahkan. Karena kalau saya mendengarkan omongan orang, akhirnya melunturkan semangat. Ya toh, jadi lupa niat. Yang penting dari awal saya niatnya apa, ya sudah itu. Dan biar Allah dengan saya yang tahu apa yang menjadi niat saya. Di sini kita sebagai relawan SYD, saya merasa bangga gitu loh, bisa menjadi relawan SYD. Mudah-mudahan Pak Arif nanti di Tulungagung bisa berdiri panti Gria Lansia di Tulungagung. Saya siap Pak. Nanti kita bisa gabung, jadi nanti mungkin yang di Tresnalayu bisa kita gabungkan. Saya siap untuk menjadi relawan. Yang deket-deket aja Pak, jangan jauh. Amin. Siap. Ya. Relawan SYD ini semua luar biasa. Saya juga salut dengan Pak Arif Kamra. Saya banyak belajar tuh di grup, ikuti. Karena dengan bergabung dengan SYD membuat saya semakin bersemangat. Bersemangat untuk sosial. Jadi gini loh Mbak Mufi, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang positif, insya Allah energi positif akan ikut pada diri kita. Masuk Mas Edi ya?
Jadi kalau ada sesi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan. Ini ada sesi tanya jawab. Kita ngobrol santai sama nunggu ustadznya yang dari Malang perjalanan. Mungkin. Pak Arif, saya di sini tadi duduk di sini tuh ngerudek loh Pak Arif. Lah saya dikelilingi cowok-cowok ganteng ini. Iya. Monggo, barangkali ada yang tanya. Silakan. Mas Edi, tanya. Monggo. Ini dari Solo, Mas Edi. Relawan dari Solo yang terdampar di Jombang. Saya kenal beliau ini di mana, Mas? Di Jakarta. Waktu acara PPA. Tanpa sengaja, terus kita berteman di Facebook. Terus saya rayu untuk gabung SED. Tapi punya komunitas sendiri, Muslim Charity di Solo. Nggak tahunya sekarang hijrah ke Jombang. Terus Kerasan di Jombang berarti. tak konekkan sama Mas Habib. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saudara-saudaraku semua, mewakili dari SED Jombang yang pada kesempatan kali ini kita 4 orang bisa ikut. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami sebelumnya. Untuk pertanyaan kepada Bunda atau Mbak ini? Enggak, saya sudah jadi ibunya mbah-mbah sekarang. Masih single sepertinya ini. Saya sudah punya anak 3. Alhamdulillah. Aman-aman. Oke, saya sedikit mendengar inspirasi dari Bunda Widya. Alhamdulillah, sungguh sangat menginspirasi dan mengilhami teman-teman semua. Barangkali teman-teman terkhusus untuk relawan SED, Masya Allah menurut saya dari semua latar belakang mereka bersatu, berkomitmen untuk saling tolong menolong dan membantu tanpa membeda-bedakan status dan tanpa membeda-bedakan latar belakang semuanya, baik yatim, baik duafa, orang-orang terlantar, lansia dan semacamnya. Bagi saya SED juga menginspirasi saya sendiri karena luar biasanya pergerakan SYD itu. Saya sampai kepencotnya itu dulu cuman sebatas ketemu dengan Cak Kampra di Jakarta, dipertemukan Allah, dan alhamdulillah sampai detik ini malah bisa gabung bersama teman-teman semua yang luar biasa dan ingin seperti Bu Widya, mohon maaf karena belum sering ketemu jadi ya rada grogi. Sama Pak, saya juga grogi. Jadi menginspirasi karena tidak semua orang mau bergerak di bidang sosial, tidak semua orang itu mau tolong menolong, utamanya membantu orang-orang terlantar, orang-orang lanjut usia. Dan ini sungguh menurut saya menjadi bagian dari motivasi saya juga dan teman-teman Jombang khususnya, karena kita dari Jombang itu juga ya alhamdulillah pergerakannya semakin kesini semakin baik untuk anak-anak yatim, terus untuk duafa dan semacamnya. Alhamdulillah semakin rapi, semakin bagus, dan semoga saja nanti Jombang juga punya geria panti asuhan dan semoga dimudahkan oleh Allah. Yang pada sampai kesempatan kali ini juga masih mengalami beberapa kendala kaitannya juga tentang perizinan sepertinya ya Mas Cari ya kaitan perizinan dengan beberapa warga sekitar. Jadi Bu Widya bisa memulai dari hal kecil, ngeramut merawat orang-orang terlantar dari 1, 2, 3, 4 orang, diambil sendiri teman-temannya yang tadinya komit tiba-tiba
ibaratnya lari berlepas tangan, dan Mbak Widya juga masih teguh pendirian. Ini manusia langka ini, sepertinya ini manusia berhati malaikat ini. Benar-benar manusia yang Allah kuatkan hatinya, kuatkan imannya, diteguhkan semuanya. Kalau mungkin saya sendiri mungkin dalam kondisi seperti Bu Widya ini, mungkin saya juga mungkin setengah juga. Karena saya yakin untuk memulai itu pancen butuh suatu pengorbanan yang lebih, baik niat, baik pengorbanan semuanya, bahkan endingnya itu kan pengorbanan kaitannya dengan nilai rupiah juga. Dan alhamdulillahnya juga Allah mampukan Bu Widya untuk merawat, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semuanya, bisa nular, dan kita yang jelas bisa semakin ikhlas juga. Mohon tipsnya Bu Widya supaya kita bisa semangat terus menjaga komitmen dan menjaga nawaitu lillahi ta'alanya, seperti itu. Cukup Ustadz Arif Kamran. Pak Edi dari Solo, sekarang di Jombang ya. Salam tetepangan Pak. Bilih teng Tulungagung saged mampir di Notorejo. Jadi memang ada kalanya kita itu di titik bawah, dalam arti semangat kita juga menurun, jenuh juga ada, itu pasti Pak, manusiawi. Saya rasa seperti itu. Karena apa? Usia saya pun juga masih muda gitu loh, untuk memahami orang tua pun mungkin juga masih perlu belajar. Tapi dengan berjalannya waktu, misalkan kita merasa bosen ya Pak, kita coba dekati mbah-mbahnya, kita ajak ngobrol, kita tanya, Mbah, rumahmu mana? Apa Pak, kita ingatkan lagi ke memori yang lama. Akhirnya kan akan tumbuh rasa apa ya? Semangat kita akan tumbuh lagi. Ketika kita sudah merasa bosen atau apa, itu selalu gitu saya lakukan. Mungkin saya berkunjung ke rumah lansia, saya lakukan bantu bersih rumahnya, mandikan atau apa. Ini yang di sebelah jenengan itu yang selalu bantu saya Pak. Sebelah kanan jenengan itu relawan SJD juga. Kalau mana saya selalu minta bantuan, Kang, ayo kita ke sana apa gitu, dibantu. Karena kan saya sendirian, suami juga jauh, kerjaannya wis keliling-keliling terus. Jadi juga ini, yang terpenting adalah dukungan dari keluarga. Karena memang awalnya juga saya diizinkan gitu. Jadi misalkan saya ada titik jenuh, kita jadi nak. Ini Mama jadi pembicara. Oh, HP-nya minta HP. Maaf sebentar nggih. Ada si Komo lewat. Ini yang nomor 3 kecil. Yang anak ini juga terbiasa dengan mbah-mbahnya. Sudah terbiasa. Biasa bercanda dan mbah-mbahnya saya ajak terus. Karena apa? Biar dia juga tahu bagaimana harus menghormati orang tua, harus merawat orang tua. Jadi sudah terbiasa. Jadi kalau kita sudah mulai jenuh ya Pak, untuk menumbuhkan semangat, saya selalu ingat niat awal saya. Saya berniat ingin membahagiakan orang, karena moto saya, baik saja tidak cukup sebelum bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau kita sudah menurut, kita kumpul dengan orang-orang yang positif seperti yang saya bilang tadi. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang negatif Pak. Kalau berkumpul dengan orang negatif, kita dikomporin yang negatif akan terpengaruh. Jadi ketika kita sudah merasa nggak bersemangat, kita kumpul dengan orang-orang yang sejalan dengan kita. Kita sharing. Ngono Cali. Apa gitu. Ya apa Cali? Jadi mepet terus sama Pak Arif, insya Allah akan selalu bersemangat. Ya, sama belajar. Jadi menurut saya begini ya, menurut saya pribadi,
Kenapa merawat lansia itu sangat istimewa? Karena apa? Kan ada kisah Rasulullah itu, bagaimana beliau merawat Yahudi buta di pojok pasar Madinah, disuapin setiap hari dengan kasih sayang luar biasa. Ketika Rasulullah meninggal, besoknya kemudian Abu Bakar bertanya, wahai Fatimah, begitu, apa perilaku Rasulullah yang belum saya lakukan? Maka anaknya Rasulullah menjawab, yakni merawat Yahudi buta di pojok pasar Madinah itu. Kalau kita pikirkan apa untungnya Rasulullah ngasih makan, menyuapin, kemudian membersihkan mukanya dan lain-lain. Wong ya bukan Islam, bukan apa istilahnya, bukan orang berpengaruh, tapi Rasulullah menaruh kasih sayang yang luar biasa kepada Yahudi buta tersebut. Tapi ketika peran itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana reaksinya? Kan dalam banyak kisah itu kan ditampel kan istilahnya. Tidak seperti ini cara kan belum tahu kalau orang itu, kalau yang menyuapi itu adalah Muhammad kan gitu. Kemudian diberitahu bahwa yang menyuapin dirimu selama ini adalah Rasulullah Muhammad yang sering kau caci, yang sering kau maki, kan seperti itu. Bagaimana kasih sayang seperti itu. Nah ini kan ibroh, pelajaran. Jadi agama itu memang praktek. Yang namanya rahmatan lil alamin itu memang praktek. Ya ngapunten, kalau sholat semua orang bisa, ngaji mushaf semua orang bisa. Tapi yang melakukan seperti Bu Widya ini kan tidak banyak, kan terbukti kan tidak banyak kan? Siapa yang mau ngurusin orang-orang terlantar seperti itu? Kan tidak banyak. Sama. Lah maksud kami kita belajar ke sana. Mudah-mudahan dengan ibrah Rasulullah ini kita bisa memetik hikmahnya, kemudian kita setidaknya meniru lah. Dan harapan kita kan sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di Yaumul Hisab. Amin. Insya Allah tidak ada satupun lah yang tidak butuh syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah melirik kita dengan mengikuti jejak beliau. Kira-kira seperti itu. Kan ada kisah lagi kan yang masyhur itu, seorang pelacur kemudian menemukan anjing yang kehausan. Kemudian anjing itu diberi minum oleh pelacur itu. Nggak tahu kalau dulu bahasanya seperti apa. Yang jelas ia perempuan nakal. Perempuan itu memberi minum anjing itu sehingga anjing itu menjadi sehat kembali, bisa berlari, bisa mencari makan lagi. Yang seandainya kalau tidak dikasih minum bisa mati kehausan. Ya itu kan kata Umar bin Khattab kan jaminannya surga. Walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu, insya Allah tetap akan dihitung oleh Allah. In aksantum li anfusikum wa in asatum falah, kan begitu. Jadi kebaikan itu untuk dirimu sendiri, begitu pula keburukan ya untuk dirimu sendiri. Nah kita belajar benar-benar terhadap yang sudah praktek. Nah, yang sudah praktek di lapangan bagaimana suka dukanya. Terus terang saya aja mungkin belum sanggup merawat lansia terlantar, itu berat sekali. Perbandingannya sama ngerawat yatim kan jauh. Anak yatim itu mungkin kan dikasih asrama bisa mandi sendiri, dikirim ngaji, nanti tinggal ngajari ngaji. Tapi kalau lansia nyewoi sanggup. Ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardena Orne dari Blitar. Kebetulan kita tadi dari Blitar itu rencananya banyak Pak, tapi yang datang akhirnya finalnya jadi cuma bertiga. Semoga next acara seperti ini ada lagi tahun depan dan kita dari Blitar bisa lebih banyak lagi. Begitu juga dari kota-kota yang lain.
Jadi terkait apa ya yang disampaikan sama Mbak Widya tadi itu jangan benar-benar apa ya. Kalau mungkin diceritakan cuma kita dengar ceritanya seolah-olah biasa aja. Saya kalau cuma dengarkan seperti ini biasa. Tapi kebetulan kita di Blitar itu juga punya salah satu ya kayak Pati Lansia, mungkin di situ ada sekitar 20 sampai 30 orang. Tempatnya Mas Arif ya? Saya sering juga ke sana. Bendong. Dandong. Bandayani. Oh, yang Bu Handayani. Oh. Enggak, yang di Pak Arif Jabrik atau yang di mana? Gandong. Yang di Gandong Pak Arif. Itu kita juga sering sharing dengan Pak Arif. Misalkan di Tulungagung ada mbah yang terlantar cowok, saya arahkan ke Kang Arif. Kang Arif kalau ada yang cewek ke saya, karena Kang Arif itu khusus untuk cowok, nah saya yang cewek. Cuman Kang Arif kadang tanya dulu, iki piye? Ada lansia stroke, nggak bisa apa-apa, sanggup nggak? Kebetulan nanti hari Senin itu ada satu dari dekatnya situ. Kemarin mau saya ambil nggak jadi ya Kang ya, karena kita hari ini masih ada acara, jadi Senin baru kita evakuasi mbahnya itu. Jadi tinggal di rumahnya Pak RT sekarang, karena nggak punya tempat tinggal di rumah Pak RT sudah tidak mau merawat. Akhirnya rencana Senin mau saya bawa ke panti, itu stroke, nggak bisa apa-apa. Itu dekatnya Kang Arif. Yang di itu tuh dekatnya lapangan kan? Iya. Iya, ada beberapa Mbak, maksudnya itu ya, ada beberapa panti lansia memang. Kebetulan di sini kan banyak juga apa namanya adik-adik santri gitu kan. Mereka itu muda gitu kan, masih muda, perjalanannya masih panjang. Saya pun juga masih muda gitu kan. Nah, begitu saya masuk panti lansia untuk pertama kalinya waktu itu, ya saya gabung di SID. Nah, ngeri, maksudnya 20 orang dari macam-macam, ada yang diem, ada yang sakit, ada yang saya mikirkan kemana-mana itu kan. Dan apa ya, gimana yang rawat, gimana, itu kayak hatinya itu kayak hati saya sendiri, kayak memang tersentuh. Ya saya enggak bakal mampu yang kayak gini, mikirkan gimana nanti kalau buang kotorannya, buang ininya, kalau ada yang sakit gitu. Mau nyentuh aja, mau nyentuh aja saya takut, bukan nggak berani, saya terlalu ngeri. Nah dari situ akhirnya saya ngerti bener-bener apa panti lansia ini, wah luar biasa bener susahnya gitu kan. Nah yang mau saya tanyakan Mbak Widya, kebetulan gini, kalau misalkan saya seringkali dengarkan karena pengetahuan saya yang juga terbatas. Kalau misalkan saya ngeramut anak yatim, banyak janji-janjinya Allah di situ. Sampai di akhirat kita dekat dengan Rasulullah segala macam, banyak banget. Nah, jenengan pasti ketika punya niat yang sudah saya menceritakan, jenengan pasti punya tujuan ini finalnya yang ke arah akhirat gitu kan. Nah, kira-kira kalau ke situ itu yang pengen didapat itu apa sih gitu kan. Kayak misalkan suatu saat saya pengen punya yatim piatu supaya saya bisa di surga dekat dengan Rasul, misal seperti itu Mbak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mbak Widya tadi juga cerita pernah suatu hari sampai memikirkan besok makannya aja apa namanya ya susah. Nah itu pasti saya yakin itu tidak cuma sekali itu, pasti banyak. Apakah uang pribadi yang keluar? Atau memang nggak pernah sama sekali pakai uang pribadi dan itu terus datang dari bantuan-bantuan yang nggak terduga. Itu yang pertanyaan kedua. Nah pertanyaan yang ketiga Mbak, nah pertanyaan saya yang ketiga itu gini, di panti lansia kira-kira dengan mayoritas kan udah tua-tua orangnya Mbak ya, itu kira-kira kegiatan sehari-hari itu ngapain Mbak? Apakah cuma dibiarkan tidur atau mungkin ada yang ngaji atau apa supaya mungkin seperti Mbak Widya tadi bilang supaya mereka bisa merasakan orang tua pada umumnya. Apakah cuma memang di panti situ aja atau mungkin diajak jalan-jalan atau mungkin seperti apa kegiatannya? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya mendirikan panti itu nggak tahu, pokoknya ikhlas. Saya nggak punya harapan nanti di sana saya dapat surganya Allah atau saya nanti bisa berkumpul dengan baginda. Saya cuma ikhlas, semuanya saya serahkan sama Allah. Niat baik saya biar Allah yang ini
apa ya, nggak ada aku nanti biar bisa dapat surga, biar ini. Saya cuma ingin bermanfaat untuk orang lain, belajar memperbaiki diri dan untuk bermanfaat untuk orang lain, itu Pak. Terus untuk yang kedua tadi masalah biaya ya. Selama ini saya tidak pernah membuat proposal sama sekali. Memang awal-awal saya minus, dalam arti keuangannya minus, kan saya kumpulkan itu minus pakai uang pribadi, tapi alhamdulillah akhirnya ada yang nutup. Begitu terus sampai berjalan hampir 2 tahun ini, alhamdulillah tidak pernah kekurangan. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah beras sekarang sudah ada yang support. Untuk biaya hidup sehari-hari juga ada donatur sekarang dari nggak tahu yayasan dari mana, tiba-tiba inbox saya dan transfer pun tidak ngomong-ngomong. Tahu-tahu tiap hari ada uang masuk. Setiap hari 100.000. Itu Pak. Nyun sewu ya. Ustadznya udah datang, waktunya Bu Ida tinggal 15 menit, nanti dimanfaatkan sebaik mungkin. Ini saya ambil terpalnya, beliaunya mau sholat. Yang ini minta bantu Mas, yang terpal ini dibawa ke sana ya. Ustadznya mau sholat. Untuk yang pertanyaan ketiga, kegiatan mbahnya sehari-hari bangun tidur, merapikan tempat tidur, paling ya bersih-bersih apa rumput apa gitu. Terus untuk kegiatan mengaji, mohon maaf ya, karena mbah-mbahnya ini kebanyakan nopul. Jadi diajarin Iqra aja susahnya minta ampun. Paling saya ajarin surah Al-Fatihah, surat-surat pendek gitu, itu hafalan. Suruh baca enggak bisa, diajari sholat aja susah. Kebanyakan ya ada yang pikun, ada yang namanya orang terlantar, mungkin ya latar belakangnya kita juga ini gitu. Kedepannya nanti rencananya mau saya panggilkan Ustadz mungkin seminggu sekali gitu Pak, untuk ngajarin ngaji atau mungkin sholatnya, karena kalau saya sendiri untuk mengajarkan masih kesusahan gitu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin perkenalan dulu karena ada beberapa teman-teman yang betul-betul pertama kali saya lihat itu ya. Perkenalkan, saya Septa Resistor dari Sidoarjo. Saya temannya Mas Said, mahasiswa Umsida. Nah, yang mau saya tanyakan ke Bu Widya terkait tadi sudah dipaparkan, kalau menurut saya ini memang selain unik tapi juga apa ya, sudah kalau kita dengar ceritanya nggak bisa berkata-kata, ini kita semacam ini apa sih, kayak di TV gitu kan, tapi ternyata juga ada di dunia nyata teman-teman. Nah, kebetulan Mbak, saya jadi dari psikologi gitu ya, jadi mungkin ini saya tertampar gitu secara nggak langsung. Kalau di mata kuliah saya ini harusnya tanggung jawab psikologi itu ya yang dikerjakan Bu Widya gitu kan. Praktiknya malah saya pribadi yang kebetulan sudah lulus, ini malah belum masuk ke situ gitu. Jadi mungkin yang mau saya tanyakan adalah mungkin Bu Widya ini sudah berapa tadi? 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Itu mungkin pendekatan apa aja yang sudah dilakukan untuk mungkin pendekatan biar mungkin tadi ada yang ODGJ ya. Itu gimana caranya gitu kan. Ini walaupun saya sudah oleh psikologi cuman kan teori doang, belum praktik gitu kan. Jadi harus belajar banyak ke Bu Widya. Terus yang kedua mungkin untuk pemberdayaan. Nah, jadi kalau setahu saya ketika kebetulan teman-teman psikologi Umsida itu tiap bulan kita ada psikososial di Dinsos Sidoarjo ya. Itu memang ada pemberdayaan secara psikis untuk orang-orang lansia ya. Tapi memang rata-rata orang-orang lansia itu memang yang di Dinsos itu adalah orang-orang yang ODGJ gitu kan. Jadi mungkin nanti bisa sharing atau tadi mohon tipsnya untuk gimana pendekatan psikisnya kepada pemberdayaannya juga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas siapa tadi? Lupa. Mas Septa.
Jadi kalau pengalaman saya ya Mas, jujur saya tuh nggak ada apa ya, basic ke situ tuh nggak ada. Cuma saya modal nekat. Tapi ketika kita mendekati ODGJ ya, asal kita ikhlas, ODGJ itu tahu. Kita tulus, kita ikhlas, kita deketin. Satu syaratnya Mas, kalau waktu kita mendekati ODGJ jangan dari samping, tapi dari depannya. Kalau kita dari samping, biasanya dia akan mukul atau apa gitu. Tapi kalau kita berhadapan di depannya itu enggak. Meskipun galak, kita di depannya. Dia tahu, kita tulus, kita baik, tahu. Tapi kalau kita di sampingnya itu dia bisa mukul kita, bisa apa gitu. Jadi depan kita. Jangan ada di samping. Itu satu. Terus keduanya setelah kita ajak ngobrol udah nyambung, baru enggak apa-apa duduk di sampingnya, kita ajak ngobrol, kita apa ya pendekatan gitu, ngomong, Mbak jenengan namanya sinten, diajak ngobrol-ngobrol gitu, itu pasti mau. Yang penting satu, jangan dari samping dulu. Waktu pendekatan jangan dari samping, karena kalau dari samping dia bisa frontal, bisa mukul, bisa apa. Tapi kalau dari depan, insya Allah enggak. Itu yang saya lakukan seperti itu pun saya diajarin. Ada yang ngasih tahu, kalau ngadepin ODGJ jangan dari samping, dari depan. Kamu dari depan tatap matanya. Jadi dia biar kontak dengan kita dulu. Gitu. Itu udah saya lakukan, bisa seperti itu. Terus kalau untuk pemberdayaan saya belum pernah ada pengalaman. Ini saya baru mulai untuk merawat aja Mas. Paling ya ini Mas, kita apa ya, ajari dulu untuk kebersihan aja. Kita ajari kebersihan, potong kuku. Ketika kita sudah ajarkan dia kebersihan potong kuku, terus mandi, keramas, itu dia terbiasa, dia akan minta sendiri untuk dibersihkan. Dan ODGJ itu ingat betul apa yang kita lakukan. Bahkan kalau ditanya siapapun tuh ngomong, kamu dimandiin siapa? Bu Widya, mesti ngomong gitu. Diingat terus sampai dan pasti akan nurut dengan kita. Kalau sudah kita pendekatan, apapun yang kita ngomongin nurut. Kayak ODGJ dekat rumah itu gitu. Setelah sama dikan, saya harus aku neng di, ya pulang, ya pulang sudah. Mbok di jalan ketemu orang, kamu disuruh ke rumah Ibu Widya, ya langsung moro datang. Dia ketika yang dia rasakan tuh hanya mungkin yang di ini saya gitu loh. Jadi ketika orang ngomong, misalkan jalan kemana-mana ndak mau pulang, karo Bu Widya kan pulang, ya pulang gitu. Seperti itu Mas yang saya lakukan. Yang penting jangan dari samping dulu, dari depan kita aja ngobrol gitu. Kapan Sanggar ODGJ, nanti kalau mau kapan-kapan tak ajak ke sana biar kontak langsung. Iya, kalau yang penting ngajak ngobrol jangan dari samping, dari depan. Ngobrolnya itu aja sih. Saya rasa cukup, Pak Arif. Cukup ya. Ada pertanyaan lagi?